Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan bab yang ke-195. Fadlu sunan ar-ratibah ma'al faraid. Bab tentang penjelasan salat-salat sunnah yang menyertai salat fardu. Ya, namanya salat rawatibah. Ya, atau salat rawatib. Ya, salat rawatib itu artinya adalah salat qabliyah, salat ba'diyah, salat-salat yang mengeringi salat fardu. Yang ini merupakan kesunahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah Allah, tentu hadis-hadis ini dituliskan oleh Imam Nawawi dalam rangka memberikan motivasi bagi kita semua agar kita menambah amal ibadah kita, bukan hanya yang Allah wajibkan saja, tapi juga kita berupaya untuk menambah perkara-perkara yang disunnahkan agar semakin banyak pahalanya kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah hadis-hadis ini dibacakan, insya Allah mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk melakukan itu dan mendawamkan dalam kehidupan kita keseharian, sehingga tidaklah kita salat 5 waktu kecuali kita melakukan salat sunnah ratibah yang insya Allah nanti akan mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang pertama an ummil mukminin. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghairal faridah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang melaksanakan salat setiap hari tidak kurang dari 12 rakaat. Ya, tiap hari 12 rakaat. Tatawu'an, yang sifatnya tatawu', sifatnya sunnah, sifatnya sukarela. Ya, tidak wajib, enggak dikerjain enggak apa-apa. Ghairul faridah, enggak dosa. Tapi kalau dia mau lakukan itu secara sukarela 12 rakaat setiap hari, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa banallahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan bagi orang tersebut rumah di surga insyaallah taala. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, satu tawaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melaksanakan salat sunnah rawatib dalam satu hari satu malam 12 rakaat, Allah akan bangunkan kita rumah di surga insyaallah. Ya, sehingga nanti kalau kita udah pulang kampung, ya pulang kampung bukan kampung di dunia, kampung akhirat, insya Allah kita sudah punya rumah. Amin ya rabbal alamin. Rumah yang kita bangun dengan 12 rakaat yang kita lakukan dalam setiap hari. Itulah salat-salat sunnah. Ya ibadah Allah, tentu ini bicara tentang iman. Rumahnya juga nggak kelihatan sekarang. Ya, kalau rumahnya cash mah, ya masya Allah, kayaknya semua bakalan 12 rakaat. Kalau perlu 24 rakaat kita kerjain, karena rumahnya ada. Ya, tapi ini kan rumahnya nanti di akhirat, nggak kelihatan sekarang.
Ya makanya disinilah fungsinya iman. Kalau kita beriman terhadap yaumul akhir, kita yakin ada kehidupan. Ya nanti setelah kehidupan kita di dunia, insya Allah kita semua akan termotivasi untuk melakukan sholat sunnah tidak kurang dari 12 rakaat. Ya ketimbang kita beli rumah di dunia, ya masya Allah. Ya di dunia, di Jakarta, ya tanah 100 meter, rumah dapat 1 miliar. Ya itu cicilannya berapa kalau kita boleh cicil? 10 juta per bulan kali 15 tahun. Ya itu baru 100 meter. Ya rumahnya pun nggak mewah-mewah, nggak megah-megah. Ya ini ada tawaran rumah, nggak perlu kita cicil-cicil, nggak perlu pakai DP 20%, nggak perlu pakai duit bermiliar-miliar, nggak perlu pakai 10 juta setiap bulan angsurannya. Ya telat, ya dikasih denda, ya cukup 12 rakaat saja. Ini tawaran dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cukup 12 rakaat saja. Insya Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumahnya nanti di surga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu Nabi Muhammad ya bukan seseorang yang dalam perkataannya itu ada kedustaan. Nabi kita adalah orang yang jujur. Jangankan bagi kita orang yang beriman, ya orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi saja mengakui kejujuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya informasi ini adalah informasi yang pasti. Makalah di situ kenapa ada rahasia orang-orang soleh yang ada di sekeliling kita itu mendawamkan salat sunnah rawatib karena ganjarannya sangat luar biasa yang nanti akan dia dapatkan insya Allah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian dalam hadis-hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan 12 rakaat tersebut. Ya, ini hadisnya dari Abdullah ibnu Umar. Qala shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku perhatikan Rasulullah itu salat rakaataini qabla zuhri. Saat sebelum melakukan salat zuhur, beliau salat 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha. Habis salat zuhur selesai, beliau salat 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal jum'ah. Di hari Jumat juga begitu. Beliau salat 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib. Ya habis salat maghrib juga begitu. Rasulullah salat 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal isya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah isya. Ya, maka dalam hadis ini kita dapat menghimpun informasi tentang istihbab hazihin nawafil. Ya, tentang kesunahan salat-salat sunnah rawatib yang Rasulullah kerjakan, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, ditambah 2 rakaat setelah zuhur jadi 4, ditambah 2 rakaat setelah Jumat, ditambah 2 rakaat setelah maghrib, ditambah 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya jadi berapa jumlahnya tuh Pak? Ya jumlahnya jadi 10. Ya nanti hadisnya nanti akan disempurnakan dengan hadis lainnya sehingga jumlahnya menjadi 12. Ya jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam informasi hadis ini menunjukkan bahwa rakaat-rakaat yang tadi diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar ini merupakan salat sunnah rawatib yang muakkadah. Ya, al-muakkadah yang sangat ditekankan. Ya, sampai-sampai Rasulullah itu seringkali terlihat oleh para sahabatnya mendawamkan rakaat-rakaat tersebut. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib,
Ya, maaf, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, dan nanti akan ada hadis sambungan 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh. Ya, hadisnya nanti akan menyusul belakangan dari hadis-hadis yang dikutipkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada penjelasan tentang al-jum'atu kazuhri inda jumhuril ulama. Ya, ini pembahasan yang sering ditanyakan oleh sebagian jamaah kita mengenai tentang pelaksanaan sholat Jumat. Ya, untuk sholat Jumat ini menurut mayoritas para ulama al-jum'atu kazuhri. Jumat itu sama hukumnya dengan pelaksanaan sholat zuhur, hal yang terkait dengan sholat sunnah rotibnya, sholat sunnah rawatibnya. Ya, kalau sholat zuhur ada qabliyah dan ba'diyahnya, maka sholat Jumat pun ada qabliyah dan ba'diyahnya. Ya, sebab ini ada sebagian dari masyarakat kita yang terkadang ya menyatakan tidak ada sholat sunnah qabla Jumat. Ya, maka hal ini terbantahkan menurut informasi mayoritas para ulama. Jadi kalau mayoritas para ulama menyampaikan bahwa karena sholat zuhur itu posisinya sama dengan sholat Jumat, dalam artian sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur khusus yang dilakukan di hari Jumat, karena kan tiap hari kita sholat zuhur. Dari Senin kita sholat zuhur, Selasa kita sholat zuhur, Kamis, ya Sabtu, Minggu kita sholat zuhur. Giliran Jumat kita tidak melaksanakan sholat zuhur, tapi diganti dengan sholat Jumat. Karena sholat zuhur, tiap sholat zuhur ada qabliyah dan ba'diyahnya, maka sholat Jumat ada pula ba'diyah dan qabliyahnya. Ini menurut penjelasan para ulama. Ya. Apalagi nanti ada hadis yang Rasulullah sabdakan yang menegaskan tentang hal tersebut. Ya, hadisnya menyusul setelah ini insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, informasi yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu, kata para ulama, wa hadhihi sunan ar-rawatib al-afdal fiha an tusalli bil bait. Sunnah hukumnya melaksanakan salat sunnah rawatib itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, ini sunnah. Sunnah kita melaksanakan salat sunnah di rumah. Ya, meskipun boleh melaksanakan salat sunnah di masjid. Ya, bedakan antara boleh dengan tidak boleh. Kalau boleh silakan sholat di rumah, di masjid, di kantor, di jalan, di lapangan, di atas gunung, dalam goa, silakan, boleh. Tapi urusan sholat sunnah yang lebih utama itu dilaksanakan di rumah. Sebagaimana sholat fardu diutamakan dilaksanakan di masjid untuk kita berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi silahkan saja kalau ada jamaah kita yang ingin salat qabliyahnya, salat ba'liyahnya di rumah masing-masing, kalau ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana fungsinya sudah pernah kita sampaikan, Pak. Ya, salah satu fungsinya adalah kata para ulama agar rumah kita pun mendapat keberkahan dari ibadah sholat-sholat yang kita lakukan. Ya, sebab kalau kita sholat, ya malaikat itu turun, rahmat Allah turun. Ya, kalau di masjid, ya rahmat Allah udah banyak. Ya, tiap hari kita sholat di masjid. Ya, tapi rumah kita, gimana caranya biar rumah kita itu rumah yang juga diberkahi oleh Allah, rumah yang dinaungi juga oleh malaikat-malaikat Allah? Maka lakukanlah salat sunnah di sana. Ya, di antaranya adalah salat-salat sunnah rawatib yang ingin kita dawamkan. Ini sunnah dilakukan di rumah masing-masing. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, tentu saja hal ini nanti dilihat situasi dan kondisi jika memungkinkan.
Ya, jangan sampai nanti gara-gara kita sholat sunnah, nanti sholat jamaahnya terlambat. Ya, jamaah kita jangankan sholat sunnahnya di rumah. Ya, kadang sholat sunnah di masjid saja kan kadang datangnya kita terlambat. Ya, mungkin karena jaraknya perjalanan. Ya, masing-masing kita kan rumahnya ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Ya, bahkan di sebagian perumahan-perumahan ada orang kalau ke masjid itu bawa mobil. Ya, masing-masing orang beda-beda. Ya, maka jangan sampai gara-gara kita sholat sunnah di rumah akhirnya keburu qomat, akhirnya kita ke masjid ketinggalan rakaat. Ya, maka kalau seperti itu silahkan saja kita sholat di masjid dengan niat biar sholatnya tidak terlambat. Ibadah Allah, tentu sunnah Rasulullah ini harus kita lihat ya dalam berbagai perspektif yang komprehensif. Ya, kenapa Rasulullah sholat sunnah qobliyahnya di rumah? Karena rumah Rasulullah ada di samping masjid. Ya, Rasulullah nggak bakal rumahnya di samping masjid. Ya, kayak pagi kita rumahnya di depan masjid. Ya, nggak bakal terlambat. Ya, kapan qomat saat itu juga datang. Ya, di samping itu juga ya Rasulullah kalau sholat beliau jadi imam. Ya, nggak bakal terlambat orang imamnya Rasulullah. Ya, kalau nggak ada Rasulullah sholat nggak dimulai. Ya, maka ini fikihnya perlu dipahami. Jangan gara-gara menjalankan sunnah Rasul akhirnya sunnah Rasul yang lain terabaikan. Ya, ini salah satu bagian dari trik godaan setan. Ya, setan itu begitu. Ya, gara-gara kita menjalankan sunnah Rasul akhirnya sunnah Rasul yang lain terabaikan. Ya, masih ingat Pak Haji tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sholat tangannya sujud dilebarin apa dikempetin? Dilebarin. Betul, sunnah Rasul. Silakan Bapak sholat sunnah dilebarin tangannya selebar-lebarnya, ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis saking lebarnya tangan Rasulullah sampai-sampai ketiaknya Rasulullah yang putih bersih kelihatan sama jemaah yang di belakang. Itu ada hadisnya. Ya, saking sunnah melebarkan tangan saat kita sujud, dan itu merupakan bagian dari sunnah Rasul. Ya, tapi ingat, ya ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mentang-mentang lebarin tangan sunnah Rasul saat sujud, ya sujud main lebarin aja. Ya, dia nggak peduli kanan kirinya ada orang. Disangkanya setan semua kali yang sampingnya itu. Padahal saudaranya seiman yang juga pengen sholat, yang juga pengen sujud. Lah kalau tempat sujudnya diambil sama kita gara-gara menjalankan sunnah Rasul, dia mau sujud di mana? Ya, ini sesuatu yang perlu dipahami dengan baik. Karena Rasulullah kalau sholat beliau di depan, sholatnya jadi imam, mau lebar selebar-lebarnya, nggak ada urusan dengan kanan kirinya. Tapi jamaah makmum yang sholat di belakang, ya ini sholat kiri kanannya ada orang, maka lebarnya tangan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Agar apa? Agar jangan sampai kita menjalankan sunnah Rasulullah yang satu tapi mengabaikan hak-hak saudara kita seiman yang juga mau mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan kesunahan-kesunahan tersebut. Ya, maka jamaah sekalian rahimakumullah, silahkan kalau kita bisa memastikan salatnya tidak terlambat, enggak masbuk, apalagi ketinggalan shaf yang pertama. Ya, karena kan sunnah Rasulullah lainnya juga berebutan berada di shaf yang pertama, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara kita sholat di rumah qobliyahnya akhirnya kita nggak dapat shaf yang paling depan, jadi rugi kitanya. Ya, nggak balik modal. Ya, makanya ini perlu disesuaikan. Ya, silahkan, kecuali kalau jamaah kita yang rumahnya dekat di masjid, silahkan sholat di rumah masing-masing. Tapi jamaah yang jauh, yang butuh waktu pergi masjid, silahkan disesuaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah juga rahasianya kenapa para ulama fikih menegaskan bahwa makruh hukumnya kalau habis azan langsung qomat. Masih ingat ya?
Ya, makruh. Ini ada kaitannya. Habis azan jangan langsung qomat. Kenapa? Karena memungkinkan ada orang yang masih sholat sunnah di rumahnya padahal dia pengen ke masjid, akhirnya terlambat berokaat-rokaat dia sholat, ya gara-gara muazzinnya langsung qomat. Makanya kata para ulama, makruh hukumnya ya azan itu langsung qomat, agar memberikan kesempatan orang yang pengen sholat sunnah baik di masjid baik di rumah, ya proses jalan ke masjid itu juga butuh waktu, ya, dan ini perlu diperhatikan agar jangan sampai ya kita egois di dalam beragama. Ya, ini banyak orang-orang yang terkadang ditipu oleh setan. Saking semangatnya dia beragama, ya akhirnya egois, ya menafikan hak-hak orang lain, padahal yang mau ibadah bukan cuman dia doangan. Ada saudara kita seiman yang juga perlu kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berharap kita masuk surga itu enggak sendirian. Kita masuk surga ini bersama saudara kita seiman, bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, dan masuklah hadis berikutnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adanaini salatun. Di antara dua azan itu ada salat. Baina kullu adanaini salatun. Ya, setiap dua azan ada salatnya. Rasulullah ulangi sekali lagi, baina kulli adzanaini salatun, di antara dua azan ada salatnya. Wa qala fi salisah liman syaa'a, bagi siapa yang hendak mengerjakannya. Muttafaqun alaih, sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Wal muradu bil adzanaini al adzan wal iqamah. Yang dimaksud oleh Rasulullah dua azan ini adalah azan dan qomat. Ya, ini disebut dengan dua azan karena lafaznya kan mirip-mirip. Ya, azan Allahu Akbar, qomat juga Allahu Akbar. Ya, azan hayya 'ala shalah, qomat juga hayya 'ala shalah, hayya 'al falah, hanya beda pengulangan-pulangan, ya beda-beda tipis. Ya, makanya sering dalam syariat itu azan sama qomat disebut dengan dua azan. Kata Rasulullah, antara dua azan, antara azan dan qomat itu ada salat tengah-tengahnya. Ya, itu artinya ya kalau habis azan salat subuh ada qobliyah subuh, baru setelah itu qomat. Kalau habis azan salat zuhur ada qobliyah zuhur, baru setelah itu qomat. Kalau habis azan asar ada qobliyahnya, baru setelah itu qomat. Setelah azan maghrib, ya maka ada sholatnya, baru setelah itu qomat. Begitu juga azan isya ada azannya, setelah itu sholat sunnah qobliyah, habis itu melaksanakan qomat. Karena kata Rasulullah, setiap ada azan dan qomat di tengah-tengahnya ada sholat sunnah yang dilakukan, yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ibarat Allah, hadis ini juga menunjukkan kata para ulama, ya termasuk disyariatkannya salat sunnah qobliyah maghrib. Ya, ini sebagai informasi. Bapak pernah nggak salat di satu masjid, salat maghrib habis azan langsung qomat? Ya, ada Pak ya. Ada di beberapa wilayah di Jakarta ini, masjidnya itu tidak menyediakan waktu salat sunnah qobliyah maghrib. Ya, habis azan langsung qomat. Selalu habis azan langsung qomat, dengan anggapan tidak ada qobliyah maghrib. Ya, maka berdasarkan hadis ini menurut sebagian para ulama, maghrib itu ada qobliyahnya. Ya, dengan dasar hadis yang umum, karena maghrib itu ada azannya dan ada qomatnya. Setiap sholat yang ada azannya dan ada qomatnya ada sholat qobliyahnya. Ya, kecuali kalau sholatnya itu sholat tidak ada azan, nggak pakai azan, nggak pakai qomat. Sholat Idul Fitri,
Ya, nggak ada qabliyah Idul Fitri, salat Idul Adha, nggak ada qabliyah salat Idul Adha, salat jenazah, nggak ada salat qabliyah jenazah, karena itu salat nggak ada azannya, nggak ada qomatnya. Rasulullah ingin menegaskan ini. Pokoknya setiap salat yang ada azan dan qomatnya ada melaksanakan salat sunnahnya. Termasuk ibadah Allah, dalil ini juga dijadikan landasan oleh sebagian para ulama yang menyatakan adanya qabliyah salat Jumat. Ya, salat sunnah sebelum Jumat. Ya, dalilnya karena salat Jumat ada azannya, ada qomatnya. Ya, habis azan ya nanti kan qomat, ya maka disitulah ada qabliyah Jumatnya. Ya, ini dalil yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah yang bermazhab Imam Syafi'i tentang kesunahan salat qabliyah maghrib dan salat sunnah qabliyah Jumat. Ya, kalau Jumat selain hadis tadi, kalau Jumat itu sebagai pengganti salat zuhur, maka karena zuhurnya ada qabliyahnya, maka Jumat pun ada qabliyahnya. Oleh karena itu maka ibadah Allah, hal-hal yang seperti ini tidak perlu diributkan dan dibesar-besarkan. Ya, ini terkadang di masyarakat kita ribut, ini mana dalilnya, mana dasarnya. Ya, di dalam informasi fikih kalau sudah ada dalilnya, ada pendapat yang disampaikan oleh para ulama, dan kalau kita meyakini silahkan kita lakukan, insya Allah dapat pahala. Ya, jangan kebanyakan ribut-ribut sementara sholatnya nggak dikerjain. Ya, padahal hadisnya tadi sudah disampaikan, ini bagian dari strategi setan untuk mengalihkan ya orang untuk melakukan ibadah ya dengan cara-cara yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, istihbabu salatu raka'ataini bainal adzani wal iqamah fi salawatil khams jami'an wa hiya fi talabi wat ta'kid duna rawatib al ashr alladhi marat fil hadisi qabla hadza. Ya, jadi maka di antara hal-hal yang barusan tadi kita sebutkan ini setidaknya menambahkan informasi bagi kita semua tentang adanya salat-salat sunnah rawatib. Ya, jadi kalau salat itu ada 5 waktu, setiap salat 5 waktu ada qobliyah-qobliyahnya, ya maka kan minimal ada 2 rakaat dikali 5 sama dengan 10 rakaat yang bisa kita kerjakan selain dari ba'diyah ya zuhur yang tadi disampaikan dari hadis sebelumnya. Ya, ini cara para ulama untuk menginventarisir salat-salat sunnah apa saja yang disunnahkan untuk dikerjakan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian hadis yang selanjutnya informasi tentang takkid rakaatai sunnatis subhi. Ya, ada salat-salat yang sunnahnya bukan sekedar sunnah, tapi sunnahnya betul-betul sangat ditekankan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ya, ini hadis riwayat Ibunda Aisyah, annahu kana sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhri. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, bayangkan Pak. Ya, Rasulullah enggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, ini siapa yang cerita? Istri beliau, Ibunda Aisyah. Ya, kenapa beliau bisa tahu? Ya, karena Rasulullah sholatnya di rumah apa di masjid? Ya, di rumah. Ya, bininya di rumah ngelihat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, makanya menurut sebagian para ulama berdasarkan hadis ini 4 rakaat sebelum zuhur termasuk kategori sunnah muakkadah. Ya, silakan nanti ya
Ya, kita kalau asaban zuhur jangan dulu sholat zuhur sebelum sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, sebab itu sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian, itu artinya berarti kita harus sudah siap-siap ke masjid beberapa saat sebelum azan. Ya, karena kalau kita baru pakai sarung habis azan, keburu gak kira-kira Pak? Ya gak keburu. Ya baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wudhu dulu, ya pakai sarung dulu. Ya nggak keburu. Jangankan 4 rakaat, 2 rakaat juga keburu. Belum jalannya, belum nyari sendalnya, nyari pecinya, nyari minyak wanginya, nyari tasbihnya, nggak keburu. Ya, ini artinya tentu sunnah ini ada kaitan dengan sunnah-sunnah lainnya. Artinya kalau kita ingin mau mendapatkan sunnah tersebut, silahkan ya kita komitmen, indibat, disiplin di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Setidaknya mudah-mudahan ya kita sudah siap ya pada saat azan sudah dikumandangkan ya untuk siap-siap melaksanakan salat sunnah baik di rumah maupun di masjid, biar kita dapat 4 rakaat yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rakaatai qablal qada. Ya, ibadallah, hadis ini oleh Imam Bukhari ada 2 penggal. Penggal yang kedua 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini juga termasuk sunnah muakkadah. Ya, Rasulullah lam yakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Ya, kata Ibu Anda Aisyah dalam hadis yang lain, ya kata Ibunda Aisyah, Rasulullah tidak pernah begitu sangat sungguh-sungguh beliau untuk menjaga salat sunnah yang lebih dahsyat dibandingkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini dari sekian banyak salat-salat sunnah, qabliyah subuh itu selalu ya dijaga oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah. Ya, bahkan hadis yang sering kita dengar, karena Rasulullah pernah menyampaikan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, itu 2 rakaat subuh. Ya, rakaat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia sama isi-isinya. Ya, Bapak bisa bayangkan, dunia sama isi-isinya. Ya, itu gimana cara ngitungnya itu? Ya, isi dunia ada emas, ada perak, ada tambang, ada minyak. Isi-isinya dunia ya semua kekayaan yang ada di atas permukaan bumi, ternyata itu dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat masih lebih baik 2 rakaat sebelum subuh dibandingkan dunia dengan segala isinya. Ya, ini sampai-sampai Rasulullah dalam hadis lain, ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ya, saya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih saya cintai dibandingkan ditawarkan dengan dunia dengan segala isinya. Ini luar biasa. Ya, tentu iman kita belum nyampe ke sana Pak ya. Ya, kita kalau dikasih pilih, ya Pak Haji mau dibeliin motor apa sholat sunnah 2 rakaat? Ya kira-kira milih mana tuh Pak? Ya motor gitu ya. Ya mau saya beliin rumah apa sholat subuh 2 rakaat qobliyah? Ya rumah. Kenapa? Karena mungkin iman kita belum nyampe ke sana. Tapi Rasulullah ingin memastikan nanti di akhirat itu pahalanya khairun, lebih baik dibandingkan dengan dunia, kemewahan yang kita saksikan di atas permukaan bumi, yaitu tidak ada bandingannya hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadisnya sahih, disampaikan oleh Ibunda Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan disepakati kesahihannya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah lewatkan melaksanakan qabliyah subuh 2 rakaat.
Ya kalau orang kita kan jangankan qobliyahnya, subuhnya aja kadang kelewat gitu ya. Qobliyahnya lagi. Ya padahal dalam agama kita sebesar-besarnya pahala sholat sunnah tidak pernah melebihi besaran pahala sholat wajib. Ya ini saking baiknya Allah makanya kita diwajibkan sholat. Kenapa? Karena yang wajib-wajib itu pahalanya besar. Sebesar-besarnya pahala sholat sunnah nggak pernah bisa membandingkan pahala sholat wajib. Ya makanya nanti di akhirat ya, luar biasa bagi hamba-hamba yang patuh dan taat terhadap perintah Allah, menjalankan kewajiban. Allah kasih seluruh kemegahan, seluruh kemewahan, seluruh apa yang dijanjikan. Allah kita Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mampu, Tuhan yang Maha Kaya Raya. Ya nanti akan dikasih buat kita semua. Ya tentunya nanti, nggak sekarang. Nanti beberapa puluh tahun setelah kita hidup di dunia yang sementara, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya nanti akan diberikan. Maka tugas kita tinggal mengerjakan apa yang dijanjikan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergiur mendapatkan tawaran-tawaran yang barusan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, maka kata para ulama sebagian berpendapat salat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu 2 rakaatnya qabliyah subuh, ya, kemudian 4 rakaatnya qabliyah zuhur, 6. 4 tambah 2 6. Setelah itu 2 rakaat setelah zuhur 8. Setelah itu 2 rakaat sebelum ya asar. Setelah itu 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, kemudian ada sebagian pendapat 2 rakaat setelah isya. Ya, jadi ini masalah hanya sekedar mana yang muakkad, mana yang tidak muakkad, tapi seluruhnya ini sama informasinya, seluruhnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hadis yang juga disampaikan oleh para ulama mengenai tentang informasi hal yang berkaitan tentang takhfif rakaatal fajri wa bayanu ma yaqra fihima wa bayanu waqtiha. Masih ada waktunya Pak Haji? Oh, dikit lagi. Baik. 7 menit lagi. Atau ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Khawatir nanti waktunya tidak cukup karena sisa 7 menit. Iya, baik. Jadi rawatib itu bukan muakkadah. Jadi yang disebut dengan rawatib itu sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, itu namanya rawatib. Ya, jadi qobliyah itu rawatib, ba'diyah itu rawatib. Jadi sholat-sholat yang mengelilingi sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib. Ya, jadi nanti di rawatib itulah ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Ya, memang para ulama ada terjadi khilafiyah terkait dengan mana-mana yang masuk muakkadah, mana-mana yang tidak masuk ke dalam muakkadah. Ya, pada intinya mereka sepakat bahwa qabliyah dan ba'diyah yang tadi disebutkan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muakkadah yang dimaksud ya ini karena ada dalil-dalil yang sampai oleh sebagian para ulama sehingga mereka menyebutkan ini termasuk kategori muakkadah. Di antaranya tadi kenapa sholat subuh 2 rakaat qobliyahnya muakkadah? Karena khairun minad dunya wa ma fiha.
Ya, kenapa yang zuhur kok enggak 2 rakaat, yang muakkadah 4? Ya, karena ada hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat, sehingga 4 rakaat sebelum zuhur itu termasuk muakkadah. Ya, meskipun sebagian para ulama ada yang memasukkan qabliyah zuhur itu hanya 2 saja. Ya, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, terkait nanti pelaksanaan sholat sunnah, ya ada yang memang tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat rawatib, yaitu ba'da asar. Ya, mohon izin tadi belum disebutkan ba'da asar dan ba'da subuh. Ya, jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'da asar dan ba'da subuh. Jadi 2 sholat ini tidak ada ba'diyahnya. Ya, tidak ada ba'diyahnya. Yang subuh juga tidak ada ba'diyahnya. Makanya maksimalkan di dalam pelaksanaan qabliyahnya. Ya, asar menurut penjelasan para ulama boleh qabliyah 2 rakaat ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat, sebagaimana sholat zuhur qabliyahnya 4 rakaat boleh dilakukan. Ya, nanti ada khilafiyah Pak ya di dalam bab fikih, nanti dilakukannya boleh 4 rakaat 2 kali salam, boleh 4 rakaat 1 kali salam. Yaitu ada penjelasan di dalam kajian fikih. Ya, tentunya sekali lagi karena kajian kita bukan kajian fikih, kita sedang mengkaji hadis, makanya tidak kita jelaskan secara detail. Ya, sehingga nanti kita jangan heran kalau ada orang sholat sunnah qabliyah kok 4 rakaat salamnya 1. Ya, karena itu diperbolehkan di dalam fikih, ada riwayat yang menyebutkan. Itu mazhabnya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sebagaimana nanti juga di dalam pelaksanaan sholat tarawih, ya ini karena kita masuk tarawih nanti, ya itu diperbolehkan. Nanti ada sebagian mazhab yang berpendapat, ya pernah dengar Pak Haji ya, ya yang sholatnya 4-4-3 formasinya, ya maksudnya 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, witirnya 3 rakaat 1 kali salam. Ya, ini masalah khilafiyah. Kita tidak masuk ke sana karena memang kita bukan sedang membahas kajian fikih. Ya, meskipun nanti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Itu yang umum yang disampaikan oleh jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Ya, terkait witir juga sama. Ya, nanti yang dilakukan khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya witir yang 3 rakaat itu dilaksanakan dengan 2 kali salam. Ya, dan itu yang biasa dilakukan di beberapa masjid-masjid yang ada di wilayah Jakarta. Ya, khususnya Masjid Nur Islam saya rasa sama Pak ya, 2 kali salam. Maksudnya nanti jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain yang melakukan sholat-sholat dengan model-model yang seperti itu, karena memang ada penjelasannya oleh para ulama dari hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, intinya dari kajian kita ini, kita tidak memperdebatkan mana yang muakkadah, mana yang tidak muakkadah. Ya, yang dimaksud dibacakan hadis-hadisnya oleh Imam Nawawi, mau muakkadah kek mau enggak, kalau kita lakukan insya Allah ada pahalanya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Adapun yang muakkadah banget, nah ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hanya saja mungkin waktunya sudah habis, saya percepat. Ya, bahkan nanti akan kita sampaikan. Ya, cuman ini masalah pembahasan fikih Pak ya. Ya, ini perlu juga dipahami, semuakkadah-muakkadahnya sholat sunnah, tidak boleh nanti ada jamaah kita yang datang ke masjid, dia belum sholat sunnah, kemudian qomat sudah dikumandangkan, dia malah sholat sunnah. Ya, ini nggak boleh. Bapak datang sholat subuh,
baru datang ke masjid, belum sholat sunnah qobliyah subuh, belum dapat dunia dengan segala isinya tadi. Ya, tapi muazin udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Enggak boleh bapak sholat sunnah. Bapak harus jadi makmum di belakang imam, karena tidak ada orang yang melakukan sholat di masjid, sholat sunnah kalau imam sudah menjadi imam, kecuali kita menjadi makmum di belakang imam. Ya, itu di dalam fikih dijelaskan. Ya, tentu ini bukan kajian fikih Pak ya. Ini dalam kitab fikih dijelaskan, kalau tidak salah di Masjid Nurul Quba itu sudah pernah kita sampaikan, ada hadis larangan Rasulullah ya kepada sahabat yang masih sholat sunnah padahal sudah qomat. Ya, makanya ini rahasianya. Ya, kenapa kalau ada orang lagi sholat jangan dulu qomat. Ya, ini rahasianya. Nggak boleh. Sebab apa? Sebab kalau udah qomat itu orang nggak boleh lanjutin sholat. Ya, gara-gara kita qomat dia harus batalin itu sholatnya. Dia harus segera ngikut barisan di belakang imam melaksanakan sholat sama-sama. Ya, itu di dalam fikih ya dijelaskan seperti itu. Kecuali ya kalau kita udah di ujung-ujung, kita lagi tahiyat, qomat, ya jangan dibatalin, tanggung kalau tahiyat mah. Ya, tapi kalau kurang 1 rakaat udah qomat, ya nggak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Apalagi udah qomat langsung aja kita sholat sunnah. Ya nggak boleh itu. Tidak boleh secara fikih. Itu ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh malah yang terjadi ya, ini karena ada hadisnya, tentu nanti kapan-kapan kalau memang berkenan bisa kita bahas. Yang boleh malah silahkan kita qodho itu sholat sunnahnya setelah kita melaksanakan sholat fardu. Ya, itu boleh Pak. Ya, Bapak belum sholat sunnah qobliyah subuh, ya datang ke masjid udah qomat. Yang harus kita lakukan kan sholat di belakang imam. Nanti sudah selesai imam assalamualaikum, assalamualaikum, sholat subuh selesai, Bapak boleh sholat 2 rakaat qobliyah subuh yang dikodok karena tadi belum sempat. Itu boleh. Ya, niatnya kodoan. Ya sama, saya niat sholat qobliyah subuh, cuman kok waktunya setelah subuh, kodoan. Yang namanya kodok kan kita kodok. Ya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sunnahnya di rumah. Ya, jangan di masjid kita sholat terus. Ini aliran mana ini? Sesat nih, habis subuh ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Ya, karena ba'diyah subuh tidak ada. Tapi kalau mengkodok qobliyah subuh itu diperbolehkan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking muakadahnya qobliyah subuh sampai boleh dikodok. Ya, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i Pak, semua sholat sunnah boleh dikodok. Ya, ini karena kan mazhab Imam Syafi'i itu pakai hukum qiyas. Hukum qiyas itu hukum yang diulur-ulur kalau ada kesamaan pola, itu namanya qiyas. Ya, kalau qobliyah subuh boleh dikodok, ya ba'di qobliyah zuhur boleh dikodok. Ya, Bapak tadi yang sholat Jumat belum qobliyah, boleh qobliyah sekarang. Kodok qobliyah Jumat. Ya, Bapak tadi yang sholat asar belum qobliyah, ya belum qobliyah, boleh kodok sekarang. Namanya ya qobliyah asar kodok. Ya, Bapak yang tadi habis maghrib belum ba'diyah, boleh ba'diyah maghrib kodoan. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i boleh sholat sunnah seluruhnya dikodok. Ya, bahkan Bapak yang kemarin belum sholat tahajud, boleh Bapak kodok sholat tahajud.
Ya, cuman kata jemaah daripada kode yang kemarin, ntar malam aja kerjain, ada juga salat tahajud. Ya, ini artinya secara hukum memang diperbolehkan dalam artian agar kita memperbanyak amal ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang informasi fikih itu tidak kita sampaikan secara detail karena kajian kita bukan kajian fikih, kita sedang membahas hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Berallah, karena waktu sholat isya sudah tiba, maka saya cukupkan sekian dan mengingat hari ini adalah informasinya taklim yang terakhir Pak ya? Ya. Betul Pak Ji ya? Terakhir. Oh baik, iya, maka saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kajian rutin kita setiap pekan. Mudah-mudahan masing-masing kita bisa saling memahami dan saling memaklumi dan saling ridho, memaafkan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pada intinya insya Allah mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam keseharian kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiqul hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.